Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 29 Mei 2024 bersama Dr. Robert Reverze dari Denpasar, Bali. Selamat mendengarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, saudara dan saudariku terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita sudah melewati Pantekosta. Diharapkan bahwa roh kebenaran itu sudah datang kepada diri kita masing-masing. Dan betullah kata Injil di hari Pantekosta 10 hari yang lalu itu. Apabila roh kebenaran itu datang, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Agar mengerti Injil hari ini dengan benar, sungguh memerlukan bahwa kita dipimpin oleh Roh Kudus itu. Mari kita baca Injilnya, yakni dari Markus bab 10 ayat 32 hingga 45. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Yesus berjalan di depan. Para murid merasa cemas. Dan orang-orang yang mengikuti dia dari belakang pun merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya. Dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Yesus berkata, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ia akan diolok-olok, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit." Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus. Mereka berkata, "Guru, kami harap Engkau mengabulkan suatu permohonan kami." Jawab Yesus, "Apakah yang kalian ingin kuperbuat bagimu?" Mereka menjawab, "Perkenankanlah kami ini duduk dalam kemuliaan-Mu kelak. Seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian minta. Sanggupkah kalian meminum piala yang harus kuminum, dan dibaptis dengan pembaptisan yang harus kuterima?" Mereka menjawab, "Kami sanggup." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kalian akan meminum piala yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan pembaptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kanan atau kiriku, aku tidak berhak memberikannya.
itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kalian tahu bahwa orang-orang yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memilih rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasa dengan keras atas mereka. Tetapi janganlah demikian di antara kalian. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kalian, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kalian, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Sebab Anak Manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi orang banyak." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sesama kekasih Tuhan Yesus, Injil yang ini mesti dibaca sebagai satu kesatuan dengan Injil kemarin, di mana ditulis, "Pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan." Mungkin saja kita, seperti murid-murid Yesus itu, juga merasa ngeri dan takut seperti mereka ketika ia menggambarkan nasib apa yang akan menimpanya di Yerusalem, yakni kota kemana mereka semua sedang berjalan. Dalam Injil ini jelas tertulis, para murid merasa cemas dan orang-orang yang mengikuti dia dari belakang pun merasa takut. Padahal baru kemarin Yesus bernubuat bahwa pada masa ini juga yang mau, berani, dan nekat ikut Yesus akan menerima pahala yang luar biasa, yakni yang lebih besar 100 kali lipat daripada sebelumnya. Pada masa ini juga Yesus seakan-akan mengajarkan kepada murid dan juga kepada kita, no pain, no gain. No pain itu berarti bahwa sebenarnya harus ada pain. Karena Yesus mengatakan dan bernubuat, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Nah, penganiayaan itu kan pain. Rupanya saudara, murid-murid yang pandai dan setia seperti Yakobus dan Yohanes pun mirip seperti kita. Kepinginnya apa? Langsung enak, langsung jaya, tidak mau menderita dulu, dan maunya langsung berkedudukan tinggi di surga. Hahaha.
Saudara-saudari yang terkasih, dengan susah payah Yesus berusaha mengajar murid-muridnya dan juga kita suatu sikap yang Kristiani, yakni with pain we gain. Dengan bersedia menderita demi Kristus, pada masa ini juga kita pasti akan menerima kembali 100 kali lipat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 29 Mei 2024. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Dr. Robert untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.